Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Antika Haryansyah. Di sini kami akan membahas laporan praktikum material konstruksi. Di dunia teknik sipil sangat erat kaitannya dengan konstruksi. Nah, konstruksi terbagi menjadi dua jenis, yaitu konstruksi jalan dan konstruksi gedung. Nah, salah satu material yang penting dan sering digunakan dalam konstruksi adalah beton. Beton merupakan bahan komposit yang terbuat dari campuran agregat kasar dan agregat halus, serta air dan semen sebagai bahan pengikatnya. Nah, rumusan masalahnya yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kuat tekan yang ideal. Lalu yang kedua itu, apakah banyaknya campuran agregat kasar, agregat halus, air dan semen berpengaruh pada beton. Lalu yang ketiga ada mengapa pada campuran beton harus dilakukan pemadatan. Tujuan dari praktikum material konstruksi ini, yang pertama untuk mengetahui waktu ideal yang dibutuhkan untuk mencapai kuat tekan yang ideal. Lalu yang kedua mengetahui pengaruh banyaknya campuran agregat kasar, agregat halus, air dan semen pada beton. Lalu yang ketiga mengetahui pentingnya pemadatan pada pembuatan beton. Lalu manfaat praktikum ini, kita dapat mengetahui cara membuat beton dan mengetahui isi dari campuran beton yang diperlukan serta mengetahui pengaruhnya terhadap kuat tekan beton. Lalu untuk universitas, manfaat dari praktikum ini memenuhi kewajiban universitas dalam pemenuhan hak manusia mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa, serta menciptakan insan-insan yang memiliki intelektual serta wawasan luas. Lalu untuk masyarakat, ini sangat bermanfaat untuk membantu ekonomi penjual bahan-bahan material pada masa pandemi COVID-19. Saja pada bagian saya akan menjelaskan tentang agregat kasar atau pengujian agregat kasar. Nah, dalam pengujian berat jenis dan daya serap air, kelompok kami menggunakan 4 rumus. Yang pertama itu ada berat jenis curah kering, berat jenis curah jenuh kering permukaan, lalu berat jenis semu, dan penyerapan air. Nah, bisa dilihat pada tabel data pengukuran. Di sini kami menggunakan tiga pengujian. Yang pertama itu ada berat benda uji kering oven, yang kedua itu ada berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan di udara, dan yang ketiga itu ada berat benda uji dalam air. Nah, di berat benda uji kering oven kami mendapatkan hasilnya itu 3.240 gram, dan berat benda uji kondisi jenuh kering permukaan di udara kita mendapatkan 3.385 gram, dan berat benda uji dalam air kita mendapatkan 1.850 gram. Nah, di tabel hasil perhitungan berat jenis curahnya itu kita mendapatkan 2.111 gram. Lalu berat jenis jenuh kering muka itu kita mendapatkan 2.205 gram, dan berat jenis semu kita mendapatkan 2.331 gram, dan penyerapan airnya itu kita mendapatkan sebesar 4,475%. Pengujian agregat halus. Pengujian agregat halus yang pertama yaitu ada pengujian kadar lumpur. Pengujian ini berpacu pada SNI 034142/1996 tentang metode pengujian jumlah bahan dalam agregat yang lolos saringan nomor 200. Kelompok kami melakukan 2 kali pengujian dengan hasil yang pertama, kandungan lumpur dalam benda uji 3,5%, dan pada pengujian kedua menghasilkan kandungan lumpur dalam benda uji sebesar 3%. Hasil rata-rata dari 2 pengujian tersebut adalah 3,25%. Berdasarkan kandungan lumpur ini, pasir memenuhi PUBI 1982 pasal 11. Pengujian yang kedua yaitu pengujian analisis saringan. Pengujian ini berpacu pada SNI 03/1968-1990. Pada pengujian ini menggunakan beberapa ayakan atau saringan dengan ukuran milimeter sebagai berikut. Yang pertama ada 12,5, yang kedua ada 9,5, ketiga 4,75, keempat ada 2,36, selanjutnya ada 1,18, lalu ada 0,6, 0,3, 0,15, 0,075, dan yang terakhir pen. Total berat tertahan agregat halus adalah 3044 gram dengan FM 4693.
saya akan menjelaskan metode mix design. Metode mix design diperlukan untuk menentukan perencanaan kuat tekan beton yang akan dibuat. Yang pertama ada pemilihan nilai slab. Menurut tabel SNI 7656 tahun 2012 terdapat beberapa nilai slab sesuai kebutuhannya masing-masing. Pada pembuatan beton kali ini kami menentukan nilai slab berkisar antara 75 sampai 100 mm. Selanjutnya ada tabel perkiraan kebutuhan air pencampur dan kadar air udara untuk berbagai nilai slab menurut tabel SNI 7656 tahun 2012. Kita sudah mengetahui agregat maksimum sebesar 9,5 mm pada uji agregat kasar. Lalu kita menentukan nilai slab sebesar 75 sampai 100 mm sehingga kita mendapat nilai 224 kilogram per meter pangkat 3. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah kadar air semen pada pembuatan beton. Kita akan membuat beton dengan umur 28 hari dengan rata-rata kekuatan 25 MPa. Menurut tabel SNI 7656 tahun 2012, beton tanpa tambahan udara, maka rasio air semennya seberat 0,61. Setelah kita tadi mengetahui banyaknya air yang diperlukan serta rasio air semen, maka kebutuhan semen sebesar 373,77 kg. Lalu kita akan menentukan perkiraan awal beton. Menurut tabel SNI 7656 tahun 2012, ukuran nominal maksimum agregat kasar yang kita pilih ada 9,5 mm dan perkiraan berat awal beton sebesar 2.280 kg beton tanpa tambahan udara. Selanjutnya menentukan kebutuhan agregat kasar dan agregat halus. Kita sudah mengetahui nilai FM pada uji coba analisis harian, yaitu didapatkan sebesar 6,645. Tetapi menurut tabel SNI 7656 tahun 2012, yang paling besar itu nominalnya adalah 3, maka kita mengambil yang itu dengan ukuran nominal agregat maksimum sebesar 9,5 mm dan nominalnya adalah 3, maka kita dapatkan 0,44 untuk agregat kasar, yaitu sebesar 44% dan sisanya sebesar 56% merupakan volume agregat halus. Lalu kita mengetahui kebutuhan agregat, yaitu berat perkiraan beton dikurangi kebutuhan semen plus kebutuhan air. Berat perkiraan beton kita adalah 2280 dikurangi kebutuhan air dan semen menjadi 875. Kita tahu kebutuhan agregat kasar kita sebesar 44%, sehingga 875 dikali 44%, kita mendapatkan 384,8 kg untuk agregat kasar, dan untuk agregat halus sebesar 489,8 kg. Sehingga kita akan membuat 9 cetakan dengan umur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Sehingga berat yang dibutuhkan untuk semen untuk 9 cetakan adalah 61,762 kg, agregat kasar 20,19 kg, agregat halus 25,69 kg, dan air sebanyak 11,96 liter. Uji kuat tekan beton yang kami lakukan dalam praktikum ini terdapat 3 sampel beton untuk masing-masing umur 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Hasil uji kuat tekan beton ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan beton dalam menerima gaya yang diberikan. Berikut adalah hasil pengujian kuat tekan beton kami. Pada beton umur 7 hari terdapat 3 sampel. Hasil kuat tekan beton yang dihasilkan berturut-turut adalah pada sampel 1 menghasilkan 13,45 MPa, sampel 2 menghasilkan 24,30 MPa, dan sampel 3 adalah 12,87 MPa.
Dari perhitungan rata-rata kuat tekan beton yang dihasilkan, kita dapat mengetahui nilainya adalah 16,87 MPa. Pada beton umur 14 hari, ada 3 sampel yang diuji. Hasil yang didapatkan adalah pada sampel 1 senilai 22,43 MPa, sampel 2 18,75 MPa, dan sampel 3 adalah 19,52 MPa. Rata-rata hasil kuat tekan beton yang dihasilkan adalah 20,23 MPa. Pada beton umur 28 hari menghasilkan hasil uji tekan beton pada sampel 1 senilai 17,51 MPa, sampel 2 senilai 17,46 MPa, sampel 3 senilai 32,37 MPa, dan rata-rata yang dihasilkan senilai 22,45 MPa. Pada grafik rata-rata kuat tekan beton dapat dilihat semakin lama harinya semakin tinggi nilai rata-rata kuat uji beton. Dapat disimpulkan bahwa beton atau benda uji berusia 7, 14, dan 28 hari memiliki kuat tekan beton yang dipengaruhi dari perbedaan waktu perawatannya. Hasil perawatan yang lebih lama dapat menghasilkan nilai akhir kuat uji beton yang mendekati perkiraan awal. Karena berdasarkan analisa kuat tekan beton yang direndam selama 14 hari, rata-rata kekuatannya adalah 20,23 MPa. Dan beton yang direndam selama 28 hari, rata-rata kekuatannya adalah 22,45 MPa. Pada beton umur 28 hari, nilai kuat akhir beton mendekati perkiraan awal yaitu 25 MPa, sehingga dapat disimpulkan bahwa lama untuk perawatan beton yang efektif dan efisien dalam menghasilkan kuat tekan beton direncanakan yaitu beton berumur 28 hari. Sedangkan kuat tekan beton yang direndam paling sebentar tidak dapat memenuhi nilai kuat tekan yang direncanakan.